Halo, perkenalkan nama saya Maftuha dengan NIM 612012304990 dari kelas RA12 Program Studi Manajemen Universitas Primagraha. Tujuan dari pembuatan video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi dengan studi khusus pada PT Telkom Indonesia Tbk. Topik ini saya pilih karena perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mengubah cara organisasi mengelola sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi ini menjadi sangat amat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas daya saing perusahaan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini mulai dari latar belakang. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Organisasi saat ini tidak lagi dapat mengandalkan sistem pengelolaan sumber daya secara manual. Organisasi dituntut untuk mengelola SDM secara digital, efisien, dan terstruktur. Manajemen sumber daya manusia modern ini berperan sangat penting dalam memastikan karyawan dapat bekerja secara produktif dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja. Oleh karena itu, MSDM atau manajemen sumber daya manusia ini yang berbasis teknologi menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya, profil singkat dari PT Telkom Indonesia ini merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang telekomunikasi dan layanan digital. Telkom memiliki peran yang strategis dalam menyediakan infrastruktur komunikasi dan layanan digital di Indonesia. Saat ini Telkom berfokus pada transformasi digital, tidak hanya dalam layanan bisnis, tapi juga dalam pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk memastikan MSDM yang dimiliki mampu mendukung perkembangan industri digital. Oke, next. Bagian perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia, PT Telkom Indonesia menyesuaikan kebutuhan SDM dengan strategi perusahaan. Perusahaan berfokus pada pengembangan talenta digital yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Perencanaan SDM dilakukan secara terstruktur agar perusahaan memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan kompetensi yang sesuai. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan menghindari kekurangan maupun kelebihan sumber daya manusia. Selanjutnya, analisis dan perancangan pekerjaan. PT Telkom Indonesia melakukan analisis dan perancangan pekerjaan dengan menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap posisi. Setiap jabatan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja secara optimal. Dengan adanya perancangan pekerjaan yang jelas, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kerja, memudahkan evaluasi kinerja, serta memastikan bahwa setiap karyawan memahami perannya dalam organisasi. Untuk proses rekrutmen dan seleksi di PT Telkom Indonesia dilakukan secara berbasis teknologi. Rekrutmen dilakukan melalui platform digital sehingga proses seleksi akan menjadi lebih transparan dan dapat menjangkau semua kandidat secara luas. Penggunaan teknologi dalam rekrutmen dapat membantu perusahaan untuk memperoleh calon karyawan yang kompeten secara lebih efisien serta menjaga objektivitas dalam proses seleksi. Selanjutnya, untuk pelatihan dan pengembangan, PT Telkom Indonesia menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Pelatihan dilakukan melalui pembelajaran berbasis digital dan program pengembangan kompetensi. Pelatihan ini mencakup peningkatan hard skill dan soft skill, sehingga karyawan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kinerja mereka secara berkelanjutan.
Selanjutnya, untuk penilaian kinerja di PT Telkom Indonesia ini dilakukan secara terstruktur. Juga tentunya dengan mengacu pada target dan kontribusi para karyawan terhadap perusahaan. Sistem penilaian kinerja ini dirancang untuk mendorong produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas kinerja para karyawan. Dengan penilaian yang objektif dan berbasis sistem, perusahaan dapat memberikan umpan balik yang jelas serta mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk kompensasi dan penghargaan, PT Telkom Indonesia ini menerapkan sistem kompensasi yang mencakup gaji, tunjangan, serta insentif berbasis kinerja. Selain itu, perusahaan juga memberikan penghargaan kepada para karyawan yang berprestasi. Sistem kompensasi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja, kesejahteraan karyawan, serta menjaga loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Baik, sudah selesai semua materi yang saya sampaikan. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi di PT Telkom Indonesia ini telah dilakukan secara terstruktur dan berorientasi pada masa depan. Digitalisasi MSDM atau manajemen sumber daya manusia dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mengembangkan kompetensi SDM, serta menjaga daya saing perusahaan di era transformasi digital. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi di PT Telkom Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.